Halo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Nah, keluarga Minato Kushina itu memanglah mengesankan sejauh ini ya. Bahkan bisa dibilang kakek nenek itu telah mewariskan DNA kepada para pewarisnya sendiri. Tak hanya Naruto nih, DNA itu mengalir deras kepada dua manusia bermata biru di era ini, Boruto dan juga Himawari. Well, apa yang buat mereka begitu mengesankan nih? Dan kenapa alur Boruto ini seakan-akan nyambung dengan kisah Minato yang juga diinginkan para fans di dunia ini? Nah, cerita ini serasa gayung bersambut nakama. Sekarang ini pun ketika Himawari di chapter 11 yang menggunakan kemampuan bawaan Kurama dengan Bijudama itu, dia melakukan sesuatu yang lebih unik dan langka daripada semua Jinchuriki manapun. Tetapi ada bagian yang lagi-lagi mirip Kushina tuh. Jadi penasaran juga nih, apakah Hima sendiri punya potensi mewarisi kekuatan lain dari neneknya Kushina sendiri? Lalu apa yang terwariskan dari Naruto sendiri tuh? Kok kayaknya minim banget ya. Informasi ini juga menjadi berita terbaru tentang manga Boruto 2 Blue Vortex chapter 11-nya. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ahoy nakama, info penting ya, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, dan kita akan ada tuh juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe 3-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang tidak basa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Sekarang ini teman-teman, Legacy itu benar-benar terwariskan dengan sempurna. Kisah 2 Blue Vortex itu seakan-akan disambut para fans dengan hadirnya manga Minato Namikaze kemarin itu. Itu di luar dugaan, ternyata seluruh dunia menginginkan kakek Boruto Minato Namikaze tersebut untuk memenangkan daftar pemilihan kala itu. Sekarang ini kita sudah mengetahui ya rahasia-rahasia dan inti cerita dalam beberapa informasi kala itu kan. Rasengan, Biju, Kushina, dan juga dunia shinobi sendiri. Itulah yang terjadi pada manga Minato yang mini kala itu. Sekarang ini apa yang digambarkan dalam cerita manga Boruto tersalurkan lebih lanjut ke pewaris cucu-cucu mereka itu, Boruto dan juga Himawari. Ini tambah mengesankan lagi teman-teman, karena babak 2 Blue Vortex juga akan sangat digemari di seluruh dunia dengan realita pembalik dan Boruto yang dianggap villain besar tersebut. Kini semua orang mengatakan inilah main karakter yang paling kompleks dalam dunia shinobi. Aura para villain-villain lama dan kejeniusan yang tergambarkan dari sang kakek ada padanya pula. Dimulai dari Himawari dulu nih. Kita ingat betul ya bagaimana kondisi jika Kushina itu sedang marah kan. Rambut merah tomatnya itu bergelombang menari-nari, dan itu membuat Minato takut kayaknya. Nah, kondisi ini yang membuat Kushina dijuluki si merah habanero datebane. Ya, sekarang ini dijabut terjadi lebih padas lagi melalui keturunannya dari generasi Naruto, Himawari sob. Satu hal yang membuat Himawari itu begitu mirip dengan Kushina itu adalah tampilan pada mode Jinchuriki yang membuat rambut Hima itu juga berdiri menari-nari bak seperti Kushina neneknya itu kan. Itulah fase dimana semua fans mengingat sang Uzumaki tersebut nih. Lalu apakah mungkin potensi kekuatan spesial Kushina itu diwarisi oleh Himawari terkait rantai emas tersebut? Yaitu ada kemungkinan sih, karena background DNA Uzumaki yang ada pada Himawari itu. Tapi jika mengacu pada kondisi Kurama yang sudah langsung bisa bekerja sama dengan Hima itu, rantai emas tak perlu digunakan untuk mengikat Jubi. Jika potensi itu beneran ada, malahan faktor yang melawan monster lebih kuat itu akan lebih berguna lagi kan. Sebagai contohnya adalah Uzumaki Karin, yang mana rantai emasnya itu keluar saat meloloskan tim Orochimaru demi menjaga Sasuke kala itu. Dia memporak-porandakan patung Shinsu Senju teman-teman. Luar biasa kan kegunaan rantai emas itu. Sekarang ini nih chapter 11-nya, hal baru dilakukan Himawari dan ini terbilang langka lagi. Dia melakukan serangan bom Bijudama untuk melawan Jura. Yang unik sekaligus langka, Bijudama itu seakan-akan muncul karena rambut Himawari yang malah seperti Kushina sedang marah itu dan mirip ekor-ekor yang bergelantungan. Ilustrasi ini membuat kita semakin yakin lagi ya jika Hima itu punya potensi besar pada nantinya itu. Dia memang identik banget dengan neneknya Kushina dan juga bekal kekuatan bawaan dari ibunya Hinata. Sungguh perpaduan sangatlah epik nih dari para perempuan tersebut.
Lalu bagaimana dengan Boruto sendiri? Well, ini tak kalah menarik pula nih. Boruto selalu mengesankan, apalagi di babak Two Blue Vortex-nya ya. Sama seperti Himawari yang terhubung kepada Kushina, dia Boruto itu lebih condong kepada kakeknya Minato. Bahkan nih sejak awal teman-teman, kecerdasan itu Minato banget nih. Sekarang ini kita tanya, selain faktor dia memang bandel kayak Naruto, apalagi coba yang identik dengan Naruto sendiri soal kekuatan itu? Nah, kalau ada tulis di kolom komentar nih. Kita sih sepakat ya bahwa Boruto itu lebih ke Minato banget. Itulah kenapa di mana masa belianya kisah Boruto bab pertama tidaklah selucu Naruto, karena dia memang tidak dibuat seperti karakter ayahnya. Dia ini karakternya adalah kakeknya banget nih, orang yang cool, terkadang setengah canggung dan tidak suka hal-hal yang norak. Boruto selalu elegan seperti Minato. Nah, karena itulah bab satunya kemarin kurang diminati. Tetapi ketika sudah dewasa, dalam bab kedua Boruto Two Blue Vortex ini ceritanya bakalan melampaui Shippuden. Nah, orang-orang banyak percaya tentang itu melihat dari manga terbarunya. Nah, keeleganan ini tambah menjadi lagi nih seakan penghubung kisah manga Minato sendiri teman-teman. Kekuatan-kekuatan yang pada Minato spesialnya itu ada diwarisi pada Boruto loh. Ya, Hiraishin no Jutsu teman-teman. Ini bukanlah teknik sembarangan yang beragam orang jenius bisa melakukannya. Bahkan sekali Orochimaru yang mengidolai pencipta awal teknik ini yakni Tobirama, dia tak bisa menggunakan teknik terbang dewa petir loh. Boruto dia melakukannya dengan sempurna. Dia menggunakan teknik kakeknya itu selepas kejadian 3 tahunan melarikan diri dari desa. Masih menjadi pertanyaan selama ini, memang apakah Sasuke yang melatihnya, apakah Shinkoji, atau Orochimaru lah yang membuat Boruto akhirnya bisa menggunakan teknik ini dengan konsep-konsep sang Sannin itu. Who knows, menarik untuk dinantikan. Selain itu nih, kemampuan Hiraishin berguna untuk perpindahan mendadak ya, serangan kilat dan bolak-balik ke desa itu. Boruto ini punya keleluasaan tentang hal ini. Selain itu, Boruto sendiri juga mewarisi teknik rasengan kakeknya itu ya. Hal yang sama juga dimiliki Naruto dengan susah payah kala itu, tetapi Boruto melakukannya dengan cara berbeda dan lebih elegan lagi nih. Keeleganan ini dibuktikan dengan banyak varian rasengan yang ia miliki. Vanishing rasengan yang bisa dilemparkan dan menghilang itu, rasengan meteor, dan juga rasen dan peluru itu, bahkan hingga fase terbarunya Uzuiko Vortex rasengan rotasi planet bumi. Itu luar biasa nih, sesuatu yang bahkan Minato akan bangga melihat evolusi rasengan hingga di titik sekarang ini. Kita ingat betul ya, berdasarkan manganya kala itu, awal mula rasengan itu tercipta karena Minato melihat serangan bom Bijudama Kokuo dan Son Goku nih. Itulah begitu menakjubkan baginya. Setelah itu dia bereksperimen beberapa waktu dan terciptalah rasengan. Rasengan Minato itu pada awalnya namanya panjang banget tuh, khas Minato yang lugu itu kan. Nama rasengan tercipta karena Kushina memarahinya. Kushina sendiri yang akhirnya memberikan namanya menjadi rasengan. Tahu kenapa? Ya, Minato membuat rasengan dan menguasai Hiraishin no Jutsu, tujuan awalnya apa? Ya betul teman-teman, dia melakukan itu agar bisa selalu menjaga, melindungi, dan membersamai Kushina dalam segala situasi apapun. Karena ingat sendiri ya, Kushina kala itu adalah seorang Jinchuriki rubah ekor 9 yang menakutkan pada masanya. Ini makin sejalan lagi bahwa konsep-konsep rasengan dan Hiraishin yang diwarisi Boruto ini harusnya itu digunakan untuk menjaga adiknya yang notabene mirip sekali dengan Kushina dengan beberapa faktor yang kita sebutkan tadi. Juga Hira ini sama seperti awal ketika Minato menciptakan rasengan itu kan, Biju juga akan kembali lagi. Pasnya lagi, Kurama sang Biju ekor 9 terkuat juga ada dalam diri cucu perempuannya itu Uzumaki Himawari. Well, ini sesuatu yang kayaknya dijavu lagi nih, tapi memang serasa gayung bersambut berkelanjutan antara manga Minato yang diinginkan para fans di seluruh dunia ini dengan babak terbaru yang lebih menggelora di season keduanya anime favorit kita, Boruto Two Blue Vortex. Sekarang nih, dengan informasi tentang chapter 11 Boruto dan menuju chapter 12, 13 hingga 20 nanti, apakah Boruto akan bertarung menghadapi Ikuchibi itu? Ya tentu itu pasti teman-teman, apalagi dengan kondisi Mori yang sudah diperlihatkan dalam mode tempur seperti itu, rasa-rasanya sudah sangat tepat ya Boruto keluar dari sangkar karmanya itu untuk segera membantu sang adik apapun yang terjadi. Tidak ada kata telat baginya untuk menyelamatkan Himawari, karena dia itu punya teknik yang terwariskan dari sang kakek tersebut, ninja jenius Konohagakure Namikaze Minato, dan teknik itu adalah teknik terbang dewa petir. Segala keistimewaan itu di era ini, kata Two Blue Vortex memang pada akhirnya mengarah kepada para manusia bermata biru, dan itu juga ada sangkut pautnya dengan Himawari dan juga Boruto, dengan para leluhur sendiri, Naruto, dan juga Minato sendiri. Nah, kalian sepakat nggak tentang semua kemungkinan tersebut?
Jadi cukup segitu dulu ya pembahasan kali ini mengenai potensi rantai emas Kushina sendiri dalam cerita Boruto 2 Blue Vortex terbarunya. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Nah, kita lanjutkan lagi next time, oke? Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan selamat teman-teman telah menonton video ini, and will be come back again.